Minasan konnichiwa, Musashi Nogoro Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi buku Minano Nihongo 1. Tinggal 2 bab lagi ya. Dan kali ini kita akan memasuki bab yang ke-24, di mana materi utamanya adalah tentang memberi dan menerima. Sebelumnya, di bab yang ke-7, teman-teman sudah pernah belajar kata agemas atau ageru, yang artinya memberi, dan juga moraimas atau morau, yang artinya menerima. Nah, di bab yang ke-24 ini ada satu kosakata baru, yaitu kuremas atau kureru, yang artinya juga memberi. Jadi kalau dilihat dari segi arti, ageru dan kureru ini mempunyai arti yang sama, yaitu memberi. Lalu bedanya apa? Pertama, untuk ageru, dia digunakan ketika saya memberi kepada orang lain. Jadi ketika saya memberikan kepada orang lain, itu pakai ageru. Sedangkan kureru digunakan ketika orang lain memberi kepada saya. Jadi ketika orang lain memberikan kepada saya, pakai kureru. Sebaliknya ketika saya memberikan kepada orang lain, pakai ageru. Sedangkan moraimas atau morau, ini tetap sama seperti bab yang ke-7, artinya menerima, digunakan ketika saya menerima sesuatu dari orang lain. Kalau morau, saya yakin teman-teman sudah paham. Jadi tinggal ageru dan kureru saja, harus hati-hati ketika menggunakannya. Kemudian kita lihat contoh penggunanya di dalam kalimat. Yang pertama, Watashi wa Kimura-san ni hon o agemashita. Artinya saya memberikan buku kepada Kimura-san. Ya, jadi ketika menggunakan agemas, subjeknya selalu saya ya. Karena dari saya kepada orang lain. Kemudian kalau kuremas, Kimura-san wa watashi ni hon o kuremashita. Subjeknya adalah orang lain. Karena orang lain memberikan kepada saya. Kimura-san memberi buku kepada saya. Sedangkan moraimas, watashi wa Kimura-san ni hon o moraimashita. Saya menerima buku dari Kimura-san. Nah, kalau moraimas, subjeknya itu selalu saya. Karena saya menerima sesuatu dari orang lain. Kemudian ada satu kalimat lagi, Kimura-san wa imoto ni hon o kuremashita. Artinya Kimura-san memberikan buku kepada adik perempuan saya. Nah, jadi sebenarnya selain saya, kata kuremas, agemas, dan moraimas ini juga bisa digunakan untuk orang dalam. Orang dalam ini maksudnya seperti keluarga atau orang kantor. Katakanlah misalnya Kimura-san memberi buku kepada adik saya. Jadi kondisinya itu Kimura-san adalah orang luar. Sedangkan adik saya adalah orang dalam. Makanya bisa menggunakan kuremas. Begitu juga misalnya situasinya di kantor. Ada orang dari perusahaan luar memberikan sesuatu kepada atasan saya atau kepada bawahan saya. Jadi meskipun memberinya itu bukan kepada saya, tapi karena konteksnya itu antara orang luar dengan orang dalam, maka bisa juga menggunakan kata kuremas ini. Istilah dalam bahasa Jepangnya itu disebut uchi dan soto. Uchi itu dalam, soto luar. Nah, setelah teman-teman paham bagaimana cara menggunakan ageru, kureru, dan morau, materi berikutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana menggunakan ketiga kosakata ini bersama dengan kata kerja. Pola kalimatnya menjadi te ageru, te kureru, dan te morau. Jadi ada kata kerja bentuk te diikuti dengan agemas, kuremas, dan moraimas. Ada satu kata kunci yang harus teman-teman ingat ketika menggunakan ketiga pola kalimat ini, yaitu perbuatan baik. Jadi te ageru, te kureru, dan te morau ini digunakan ketika kita memberi atau menerima sebuah perbuatan baik. Beda dengan ageru, kureru, dan morau yang tanpa kata kerja bentuk te. Kalau sebelumnya, yang udah teman-teman pelajari itu digunakan ketika memberi atau menerima sebuah barang. Misalnya memberi buku, memberi bunga, menerima hadiah, bentuknya itu benda. Nah, tapi ketika digunakan bersama dengan kata kerja bentuk T, maka yang diberikan itu bukan dalam bentuk barang, melainkan sebuah perbuatan. Contohnya seperti meminjamkan, mengantarkan, membelikan. Jadi yang dikasih itu bukan barang, melainkan perbuatan baik. Cara penggunanya seperti ini. Pertama untuk T ageru, digunakan ketika saya melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Jadi dari saya kepada orang lain ya. Kemudian te kureru digunakan ketika orang lain melakukan perbuatan baik untuk saya. Jadi orang lain memberikan sebuah perbuatan baik ya untuk saya. Satu lagi te morau digunakan ketika saya menerima perbuatan baik dari orang lain. Di dalamnya mengandung perasaan bersyukur atau rasa terima kasih. Karena saya menerima perbuatan baik dari orang lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa Kimura-san ni hon o kashite agemashita. Artinya, saya meminjamkan buku kepada Kimura-san. Kashite agemas, meminjamkan. Kemudian Kimura-san wa watashi ni hon o kashite kuremashita. Kimura-san meminjamkan buku kepada saya.
dari orang lain kepada saya ya. Sedangkan yang ketiga, watashi wa Kimura-san ni hon o kashite moraimashita. Nah, kalau ini dalam bahasa Indonesia artinya bukan meminjamkan, melainkan dipinjamkan. Jadi, saya dipinjamkan buku oleh Kimura-san. Ingat aja, pola te moraimasu itu dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan di. Kalau kashite moraimashita dipinjemin, katte moraimashita dibeliin, yonde moraimashita dibacain. Pokoknya yang tadinya itu artinya kayak membeli, membaca, itu ketika digunakan dalam pola te moraimasu artinya jadi di ya. Ini beda dengan yang te agemasu dengan te kuremasu. Kalau te agemasu kan tetap artinya meminjamkan. Te kuremasu juga sama, meminjamkan. Hanya te moraimasu artinya itu berubah jadi dipinjamkan. Karena subjeknya saya ya. Jadi saya dipinjemin buku oleh Kimura-san. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kalau misalnya nggak pakai pola ini, katakan contohnya watashi wa Kimura-san ni hon o kashimasu. Jadi nggak pakai te agemasu ya. Hon o kashimasu aja. Apakah artinya berbeda? Nah, jadi artinya itu sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau nggak pakai pola ini, itu berarti tidak mengandung perbuatan baik. Jadi kalau watashi wa Kimura-san ni hon o kashimasu, itu artinya hanya sekedar saya meminjamkan buku kepada Kimura-san. Atau Kimura-san wa watashi ni hon o kashimasu. Kimura-san meminjamkan buku kepada saya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari di Jepang, yang sering digunakan adalah pola te agemasu, te kuremasu, dan te moraimasu ini. Karena ketika orang lain meminjamkan buku kepada saya, itu berarti orang lain telah melakukan perbuatan baik kepada saya. Begitu juga ketika saya melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi mulai sekarang teman-teman harus terbiasa menggunakan ketiga pola kalimat ini. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian bungkei atau pola kalimat yang ada di buku. Ada 4 ya pola kalimatnya. Kita mulai dari yang pertama. Sato-san wa watashi ni chokoreto o kuremashita. Artinya Sato-san memberikan coklat kepada saya. Nah, ini kuremas digunakan ketika orang lain memberikan sesuatu kepada saya. Ini dalam bentuk benda ya, bukan perbuatan. Kalau perbuatan, te kuremasu. Kemudian kalimat yang kedua, watashi wa Yamada-san ni repoto o naoshite moraimashita. Naosu itu artinya mengoreksi. Jadi naoshite moraimashita artinya jadi dikoreksi. Sekali lagi, pola te moraimasu artinya jadi di ya. Jadi dikoreksiin. Arti kalimat ini itu sebenarnya laporan saya dikoreksiin oleh Yamada-san. Jadi ketika menggunakan pola te moraimasu, subjeknya itu harus selalu saya ya. Tidak bisa watashi no repoto wa Yamada-san ni naoshite moraimashita. Nggak bisa, karena yang menerima perbuatan baik itu adalah saya, bukan laporan saya. Makanya pola kalimatnya itu harus watashi wa Yamada-san ni repoto naoshite moraimashita. Contoh lain misalnya laptop saya rusak, terus dibenerin sama teman. Nah itu nggak bisa pakai pola watashi no pasokon wa tomodachi ni, kurang tepat. Karena yang menerima perbuatan baik itu bukan laptopnya, tapi saya. Jadi harus watashi wa tomodachi ni pasokon o shuri shite moraimashita. Shuri shite moraimashita diperbaiki. Jadi poin itu juga tolong diperhatikan. Ketika menggunakan pola te moraimasu, subjeknya harus selalu saya, bukan benda. Kemudian kalimat yang ketiga, haha wa watashi ni seita o okutte kuremashita. Artinya ibu mengirimkan sweater kepada saya. Okurimasu kan mengirim ya. Jadi ini orang lain melakukan perbuatan baik kepada saya. Di sini konteksnya antara saya dengan orang lain ya. Bukan orang dalam dan orang luar. Karena hubungan kedua orang ini kan sama-sama orang dalam. Antara ibu dengan anak. Jadi konteksnya itu antara pribadi dengan orang lain. Ibu di sini dianggap orang lain. Makanya menggunakan te kuremasu. Kemudian kalimat yang keempat. Watashi wa Kimura-san ni hon o kashite agemashita. Kashite ageru artinya meminjamkan. Jadi saya meminjamkan buku kepada Kimura-san. Oh ya, di sini ada sedikit catatan mengenai penggunaan te agemasu. Biasanya dia tidak digunakan kepada atasan ya, atau sensei, atau orang yang posisinya di atas kita. Karena dia itu dapat mempunyai kesan menganggap remeh atau menganggap rendah orang lain. Kesannya itu kayak saya lebih dari atasan saya. Lebih di sini bisa lebih hebat, lebih jago, lebih kaya, lebih pintar ya. Dan kesannya itu kayak atasan terpaksa menerima perbuatan baik saya. Jadi misalnya memberitahu kepada atasan, itu biasanya tidak menggunakan te agemasu. Kalau misalnya pakai oshie te agemashita, itu kesannya kayak saya lebih tahu dari atasan saya. Tapi kalau ngomongnya ke teman, ke keluarga, atau orang yang seumuran ya,
pakai pola te ageru itu biasa aja. Jadi kalau ngasih taunya ke temen, tomodachi ni oshiete ageru, itu nggak masalah. Karena posisinya sama atau sejajar. Baik, itu adalah 4 pola kalimat bagaimana cara menggunakan te agemasu, te kuremasu, dan te moraimasu. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat ketika digunakan dalam percakapan. Yang pertama, Taro-kun wa oba-chan ga suki desu ka? Apakah Taro-kun suka dengan oba-chan? Oba-chan itu nenek ya. Dijawab, hai, suki desu. Ya, saya suka. Oba-chan wa itsumo okashi o kuremasu. Nenek saya selalu memberikan okashi. Okashi itu jajanan ya, kayak snack, kue. Jadi karena neneknya selalu ngasih makanan ke dia, jadi dia suka. Oba-chan wa itsumo okashi o kuremasu. Orang lain memberikan sesuatu kepada saya. Di sini sayanya adalah Taro-kun. Kemudian kalimat yang kedua, oishii wine desu ne. Wine yang enak ya. Sato-san ga kuremashita. Nah, ini artinya Sato-san yang memberi. Kuremas kan dari orang lain kepada saya. Jadi wine ini itu Sato-san yang ngasih. Artinya bukan diberi oleh Sato-san ya, tapi Sato-san yang memberi. Di sini menggunakan partikel ga sebagai penanda subjek. Orang yang memberi. Jadi yang ngasih itu Sato-san. Sato-san ga kuremashita. Furansu no wine desu. Ini adalah wine dari Perancis. Ada sedikit materi tambahan di sini, yaitu bagaimana cara merubah objek menjadi topik kalimat. Contohnya seperti ini. Sato-san wa watashi ni kono wine o kuremashita. Jadi kono wine ini sebagai objek ya. Sato-san memberi anggur ini kepada saya. Anggurnya sebagai objek. Nah, kono wine di sini yang tadinya sebagai objek, dia bisa diangkat sebagai topik kalimat. Caranya dengan memberikan partikel wa dan posisinya di depan. Kalimatnya jadi seperti ini. Kono wine wa Sato-san ga watashi ni kuremashita. Artinya anggur ini Sato-san yang memberikan kepada saya. Kalau watashinya tidak disebutkan, jadi kono wine wa Sato-san ga kuremashita. Wine ini Sato-san yang ngasih. Ini sama seperti kalimat yang nomor 2 sebelumnya ya. Sato-san ga kuremashita. Baik, kita lanjut kalimat yang ketiga. Mira-san, kino no party no ryori wa zenbu jibun de tsukurimashita ka? Kino no party no ryori. Masakan pesta yang kemarin. Zenbu jibun de tsukurimashita ka? Semuanya apakah kamu bikin sendiri? Jibun de itu sendiri ya. Tsukurimasu kan membuat. Jadi apakah semua kamu bikin sendiri? Iye. Jadi enggak ya. Wansang ni tatsudate moraimashita. Nah, arti dari wansang ni tatsudate moraimashita ini adalah saya dibantu oleh wansang. Sekali lagi, pola te moraimasu itu artinya menjadi di ya. Yang tadinya tetsudau itu membantu, menjadi dibantu. Saya dibantu oleh wansang. Di sini kata sayanya tidak disebutkan ya. Jadi cukup wansang ni tatsudate moraimashita. Kemudian kalimat yang keempat, densha de ikimashita ka? Apakah pergi menggunakan kereta? Iye, tidak. Yamada-san ga kuruma de okutte kuremashita. Artinya Yamada-san yang mengantarkan saya menggunakan mobil. Jadi okurimas di sini artinya mengantar ya, bukan mengirim. Okutte kuremashita. Yamada-san yang nganterin saya. Bukan saya dianterin Yamada-san. Jadi tolong hati-hati ya. Kalau mau bilang dianterin oleh Yamada-san, polanya jadi okutte moraimashita. Dan partikelnya bukan ga, tapi ni. Yamada-san ni okutte moraimashita. Itu jadi saya dianterin oleh Yamada-san. Jadi harus hati-hati ketika menerjemahkan terutama ya. Karena arti dari te kuremas dengan te moraimas itu berbeda. Kemudian kalimat yang kelima, Taro-kun wa haha no hi ni oka-san ni nani o shite agemasu ka? Haha no hi, hari ibu. Oka-san ni, kepada ibu, nani o shite agemasu ka? Kamu melakukan apa? Dijawab, piano o hite agemasu. Piano hikimas kan memainkan piano ya. Jadi saya memainkan piano untuk ibu. Tolong diperhatikan, di sini dia nggak nanya kamu memberi apa. Kalau mau nanya kamu memberi apa, pertanyaannya nani o agemasu ka? Tapi kalau pertanyaannya dalam bentuk perbuatan, kamu melakukan apa? Kalimatnya seperti ini. Nani o shite agemasu ka? Jawabannya selain memainkan piano, bisa juga misalnya mengajak jalan-jalan atau membelikan baju. Yang penting dalam bentuk kata kerja. Baik, jadi itu adalah 5 contoh kalimat bagaimana cara menggunakan te agemasu, te kuremasu, dan te moraimasu. Berikutnya kita masuk ke bagian percakapan.
Di sini percakapannya antara Karina-sang dengan Wan-sang. Ceritanya Wan-sang dia mau pindahan ya. Pertama Karina-sang bilang seperti ini. Wan-sang, Nichiyoubi hikkoshi desu ne. Hikkoshi pindahan. Wan-sang, hari Minggu kamu pindahan ya. Tetsudai ni ikimashou ka? Nah, dia menawarkan untuk bantu. Tetsudai ni ikimasu. Mau saya pergi bantu? Atau gimana kalau saya pergi bantu? Dia menawarkan sebuah bantuan ya. Dia di sini menawarkan bantuan dengan pola mashoka. Tidak menggunakan te agemashou ka. Sebenarnya bisa juga pakai pola ini gitu ya. Tetsuda te agemashou ka. Tapi kalau mau pakai pola te agemas, itu kita harus hati-hati. Karena dia mempunyai kesan memandang rendah. Atau maksudnya itu, saya lebih hebat dari orang lain. Saya lebih tahu dari orang lain. Jadi pemakaiannya itu nggak bisa sembarangan. Kalau ke teman dekat, ke keluarga, boleh ya. Tapi kalau lawan bicara kita ini misalnya senior atau atasan, ya kita harus hati-hati. Kemudian dijawab oleh Wan-sang, arigatou gozaimasu, terima kasih, ja sumimasen ga kujigoro onegai shimasu. Jadi dia minta tolong untuk datang jam 9 ya, sekitar jam 9, kujigoro. Lalu si Karina-sang bilang seperti ini, hoka ni dare ga tetsudai ni ikimasu ka? Hoka ni itu yang lain, atau lainnya. Dare ga tetsudai ni ikimasu ka? Siapa yang pergi bantu? Maksudnya itu teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain siapa yang bantuin? Dijawab sama Wan-sang, Yamada-sang to Mira-sang ga kite kuremasu. Kite kuremasu. Jadi orang lain melakukan perbuatan baik untuk saya. Sayanya di sini adalah Wan-sang ya. Yamada-sang dan Mira-sang, mereka akan datang untuk membantu. Yamada-sang to Mira-sang ga kite kuremasu. Lalu Karina-sang nanya, kuruma wa? Mobilnya gimana? Yamada-sang ni kashite moraimasu. Kashite moraimasu. Artinya dipinjemin. Mobilnya gimana? Dipinjemin oleh Yamada-sang. Yamada-sang ni kashite moraimasu. Sekali lagi, artinya bukan Yamada-sang yang meminjamkan, tapi dipinjemin oleh Yamada-sang. Kalau mau bilang Yamada-sang yang meminjamkan, kalimatnya jadi Yamada-sang ga kashite kuremasu. Polanya te kuremasu. Tapi di sini Wan-sang bilang dipinjemin oleh Yamada-sang. Yamada-sang ni kashite moraimasu. Kemudian, hiru gohan wa dou shimasu ka? Makan siangnya gimana? Kayak Wan-sang belum tahu ya makan siangnya kayak gimana. Terus Karina-sang nawarin diri. Watashi ga bento motte ikimashou ka? Gimana kalau saya yang bawain bento? Ini juga dia nggak pakai pola te agemasu ya. Jadi bukan watashi ga bento motte agemashou ka? Kalau pakai te agemasu, sekali lagi saya memposisikan diri di atas Wan-sang. Misalnya kayak saya punya banyak duit nih. Mau saya bawain bento nggak? Nah, hal yang seperti itu bisa saja menyinggung orang lain. Makanya di sini tidak menggunakan te agemasu. Cukup kalimat biasa aja. Ubento motte ikimashou ka? Kemudian dijawab oleh Wan-sang, sumimasen, onegai shimasu. Ya, tolong. Ja nichiyoubi ni. Ja nichiyoubi ni di sini artinya itu sama kayak sampai hari Minggu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita pakai sampai, dalam bahasa Jepang bisa menggunakan partikel ni. Ja nichiyoubi ni. Itu artinya sama seperti sampai ketemu lagi di hari Minggu. Baik, jadi itu dia semua materi yang ada di bab ke-24 ini. Sekali lagi tolong diperhatikan terutama cara penggunaan te agemasu, te kuremasu, dan juga te moraimasu. Sedikit catatan mengenai penggunaan te agemasu, kita harus hati-hati terhadap lawan bicara. Kita ngomongnya sama siapa? Kalau kepada atasan atau orang yang posisinya di atas kita, sebisa mungkin dihindari penggunaan te agemasu karena bisa menyinggung orang lain ya. Jadi pakai pola kalimat biasa aja. Tapi kalau kepada orang yang akrab, seperti teman atau keluarga, itu nggak masalah, pakai te agemasu. Baik, kalau begitu untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Surewa, mata.